Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Kita memang ya mau ngobrolin masalah yang horor-horor ya, Bro Ayung. Ada Bro Ayung di sini yang biasanya akan berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Jadi langsung aja lah, nggak usah pakai lama. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya atau mau mengucapkan hal yang lain. Betul. Baik, garing banget asli. Nggak apa-apa, Pi. Nggak apa-apa. Kegaringan kadang-kadang diperlukan, Pi. Betul. Oke. Nah, aku tanya apa kawan-kawan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kami berdua ada di sini ya, Pi. Bakal nemenin teman-teman untuk mendengarkan cerita-cerita atau kisah horor ya, Pi ya. Biasanya horor banget, namun kali ini kita akan lebih menurunkan tempo mungkin. Betul. Apa kebalikannya, Pi? Ya, nggak tahu. Whatever lah, penting kita udah di sini. Kita udah di sini, kita udah coba menghibur kawan-kawan semuanya dengan cerita-cerita horor. Dan mungkin kita di sini nggak akan lama lagi gitu, karena nanti akan ada penggantinya ya, Bro Ayung. Iya, betul. Akan ada penggantinya. Ini. Keceplosan. Oh ya, ini penting kita udah. Yang penting jangan kaget lah. Iya, yang penting kita jangan kaget. Kita ngomong dulu. Bukan kita nggak sayang, Pi ya. Bukan kita nggak sayang, ya. Cuman kadang ada waktunya kita tuh harus pergi gitu. Harus pergi dulu. Nggak ada yang nggak tergantikan. Ya, betul. Seperti itu. Kayak gitu. Monggo Bro Ayung. Baik. Monggo ngapain? Jadi gitu melo aku ini. Jadi melo. Oke. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga betah dan semoga menghibur. Amin. Gitu ya, Pi. Langsung ke cerita, Pi. Ntar dulu. Hari ini ada cerita apaan, Bro Ayung? Gitu dulu basa-basi. Hari ini sebenarnya nggak ada cerita. Nggak ada cerita, cuma diada-adain. Diada-adain gitu. Ya ada, Pi. Orang datang ke sini ya nyambut gawe ini yang cerita, Pi. Iya, ya cerita. ya. Dopok. Ngecepres gitu kata orang Tegal. Mulai boleh ya, Bi? Boleh. Udah pengen cerita banget nih. Ini susah Bro Ayung, ini udah terlanjur nggak tajam nih Bro Ayung. Tebal berarti. Tuh kan nggak masuk. Tebal, Bi. Udah nggak apa-apa wis. Ada yang menghalangi kita. Asik. Pakai tenaga dalam Bro Ayung coba. Harusnya begitu. Oke, aku sembari cerita jenengan sembari buka. Berusaha gini ya. Oke. Bukannya nggak dengerin tapi ada konsentrasi. Oke. Berhasil Bro Ayung. Harus ada kesungguhan. Oke, ini ada sebuah kisah. Kisah ini datangnya dari Mas Irfan, Bi. Mas Irfan, aku mengenal dia karena sepantaran sih ya. Jadi, tapi ini udah lama sekali nggak ketemu. Katanya udah menikah, dapat janda, alhamdulillah. Sekarang dipanggilnya Ipang. Sekarang dipanggilnya Ipang. Dulu Ipung. Ipung. Gitu. Sekarang Ipang. Irfan jadi Ipang gitu ya. Oke. Mas Irfan itu lagi aku kenal masih dekat, dulu sering ketemu itu dia memang jarang kalau misalnya lagi di sini ya, lagi di Tegal sering ketemu terus ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi di rumah siapa gitu kan. Tapi hari-harinya dia tuh jualan celana boxer, Bi. Jualan celana boxer cuman arealnya nggak di seputar sini, lingkungan sini enggak. Di ya deket-deket area tinju situ, celana boxer. Iya, kalau celana boxer dipakai petani kan wagu. Tapi nyatanya iya, Bi, yang pakai petani. Gitu kadang-kadang nggak tepat ya, Bi. Celana farmer. Gitu. Celana farmer, iya ya. Oke, wis, anggap saja seperti itu. Anggap aja seperti itu, nggak usah didebat lah gitu ya. Boleh, Bi. Mas Irfan itu jualannya itu di daerah Cilacap. Dan karena waktu itu kan, ya Mas Irfan bukan juga orang yang berada, begitu juga diriku. Kalau ada motor, ya bagusnya sih dilaju ya ke sana sampai ke Cilacap, nanti buat ngider juga enak. Tapi menurutku, kata Mas Irfan, enakan yang ngampung itu jalan kaki, jadi langsung door to door itu enak. Terus nggak makan bensin juga. Iya sih Fannya. Terus kalau ke sana lu pakai apaan? Kamu pakai apa kalau ke sana? Aku itu selalu ngadang di tempat pemberhentian kereta apa ya? Pokoknya dia stasiun. Iya. Kereta berhentinya di stasiun doang. Stasiun doang. Ada di terminal. Tempat pemberhentian kereta. Ada halte kereta itu. Bener, stasiun. Stasiun. Lalu gitu. bisa menjawab. Tahu nggak sih dari dulu sebenarnya? Aslinya tahu nggak sih tempat pemberhentian kereta stasiun gitu? Tahu nggak sih Bro yang sebenarnya aslinya? Berapa huruf gitu ya tempat pemberhentian kereta. S pertamanya. Stasiun. Stasiun bener. Kenapa nggak kepikiran, Bi? Itu makanya itu. Nah itu dia itu dari sana, Bi, naik kereta itu yang bawa minyak loh. Bawa minyak. Kereta tangki itu. Pertamina. Jadi bawa pakan kan belanjanya dari sini kan. Terus. Aslinya orang Cilacap. Orang sini. Oh, aslinya orang sini. Belanjanya di sini. Ruangan ini. Oh iya, jualnya di Cilacap. Jualnya gitu di Cilacap. Jadi kan pakai
apa ya, tas yang gede banget tuh loh. Isinya kan itu semua celana boxer semua dipanggul begini kalau jualan, sama ada yang direnteng gitu kan. Itu kalau misalnya berangkat 2 orang, kalau nggak sama saudara ya sama temen lah yang satu profesi, itu berdua itu di tengah-tengah sambungan rel gitu loh. Sampai sana buluk. Iya, gue pernah kayak gitu juga. Iya, pernah enak Bi. Pas SMA. Semriwing Resiko bro, yang dilemparin tuh sama bocah-bocah kecil yang di lapangan gitu. Dilemparin batu beneran. Oh, dianggap Mereka tuh ngomong lemparnya tuh tangginya biar gitu, bunyi tang. gitu. Tapi kan ada kita di situ. Kadang-kadang nggak tepat ya, angin ini nggak diperhitungkan gitu pas kan. ini lewat pas di kita gitu. Berarti nggak boleh meleng. Emang bener nggak boleh meleng. Nggak boleh meleng, bener. Nah ini Mas Irfan mungkin kenapa kondisi mukanya kadang ada hitam-hitamnya, mungkin kena lemparan batu. Bisa jadi lebam gitu. Kalau enggak jerawat melaun nggak tahu. Nah ini dia itu selalu naik seperti itu. Nah di sana itu ngampung saya, nyampe daerah mana aja saya hafal. Tapi daerah Cilacap kayak gitu ya. Ini singkat cerita aja Yung. Saya itu ya Mas Irfan itu packagingnya dia tinggi, bersih, orangnya bersih. Aku pikir sering naik kereta kayak gitu terus ngampung, tetap aja memang dasarnya kulitnya bersih-bersih aja. Beda sama kita gitu ya. Iya enggak, yang ngomong kamu, kamu kan enggak. Tapi kan kita nyebutnya. Betul, kita berdua ya. Iya tetap. Jadi tetap dia bersih. Aku sering digodain Mas. Wallah, sering digodain sama customer. Nah, kirain sama masinisnya. Enggak, sama customer ketika dia nawarin celana boxer itu pernah ada pengalaman kita itu track ngidernya gitu jualan celana boxer tersebut. Ada satu kayak bukan perkampungan sih, tapi kayak tempat hiburan begitu, tapi yang model-modelnya agak kumuh begitu ya. Jadi kayak pondok-pondok di situ menjajakan ini jasa-jasa seksual. Jadi Mas Irfan itu ke situ tuh orangnya tuh belian banget katanya. Kadang-kadang yang cowok-cowoknya tamu-tamunya beli, kadang juga mbak-mbak yang itulah yang layanin. Aku kadang ke situ, nggak bukan ngapa-ngapain dong, mau dijual mau nggak, kadang-kadang penat banget pengen cuci mata katanya begitu. Iya ya Pan. Terus itu baru menikah enak kayak iya buat milih-milih kayak gitu, kadang-kadang lumayan senggol sini senggol sana, kadang-kadang malah lalai. Itu apa yang laki-lakinya juga beli di situ? Beli, berarti hati-hati ya ibu-ibu kalau bapaknya tahu-tahu tiba-tiba pulang bawa boxer gitu. Jangan-jangan belinya sama Mas Irfan. Iya, itu kan dulu 10 tahun yang lalu mungkin. Barangkali dulu pernah seperti itu. Oh, jangan-jangan malah ditegesin. Nah ini Mas Irfan pernah satu ketika ya Mas Ayung, aku itu di sana emang lagi bahasa sekarang itu gabut banget mungkin ya, lagi nggak srek, nggak enak perasaannya mikirin perkara di rumah itu banyak, jualan dari kan kadang pulangnya seminggu sekali, di sana ada mes kayak kontrakan kecil gitu ya, untuk berapa orang yang sama-sama jualan seperti itu. Kemudian tapi untuk uang hasil penjualan kemarin-kemarin itu selalu dibawa di tas pinggang, tas pinggang ala dulu kayak gitu. Ini aku dirayu-rayu sama seseorang yang memang dari kemarin-marin dulu tuh si cewek tersebut memang sering memperhatikan aku gitu loh. Ya dia mungkin kepedean atau apa, tapi kayaknya suka sama aku. Kalau misalnya boxer ini diminta sama dia pun aku nggak mau bayar. Tapi dirayu-rayu, nyampe ngomong keceplosan ini memang omongan orang dewasa ya. Pan, ayo sopan ke dalam masuk, minta masuk ke dalam. Minta kerokan jangan ngeres dulu ya kan. Nah, minta masuk, ayo lo Man, kamu kan udah capek, sini aku pijitin, kamu ngapain aku bebas, tapi ya celana boxernya buat aku satu kayak gitu. Yang dipakai gitu atau gimana? Apanya? Yang lagi dipakai? Enggak, yang dijajakan. Yang dijajakan ya Iya, yang mau dijual itu dia maunya bayarnya wes langsung ya. Kamu mau pakai aku pakai boxermu kayak gitu loh modelnya. Akhirnya saat itu aku lalai, bener-bener aku gelap mata, terang sih, tapinya memang aku terpikat lah, memang dari dulu aku juga nyimpan kapan ya kayak gitu ditawarin kalau bayar mahal nggak ada inilah buat belanja, aku cuman dapatnya segini gitu. Masuk ke dalam kamar melakukan aktivitas tersebut, Cilacap panas waktu itu, mereka berkeringat-keringat. Pas keluar itu ternyata duit yang berarti dicampur sama tas itu loh di luar. Jadi kayak ada lorongnya begitu di luar kamar itu, ditaruh di situ, lupa sama tas-tasnya. Duitnya hilang semua.
Jadi duit aku hilang semua. Cuman kan kamu ngerti sendiri kalau aku tipenya mau lagi dapat play, masalah nggak suka yang beng itu enggak. Cuman lemas kayak itu, langsung lemas. Kenapa Mas? Dalam hati raimu kayak gitu, Bi. Kayaknya dijebak, aku kayaknya dijebak. Nah itu nggak ada yang lewat. Kalau misalnya depannya jalan sih mending. Mungkin yang lewat ada bapak-bapak di sana lah. Mungkin, tapi itu biasa di situ. Kayak tukang bersih-bersih. Pasti nggak jauh. Nanti apa nanti dibagi dua sama si ini ya, yang tadi berhubungan sama aku. Nggak tahu lah Pan, aku bilang. Akhirnya nggak dipanjang-panjangin. Mungkin ya ini tebusannya orang yang berbuat nggak baik gitu kan. Dia keluar dari situ jalan kaki, Bi. Tapi karena pikiran itu lagi kacau, nggak sesuai dengan trek yang biasanya. Jadi aku lupa daerahnya mana, yang pasti itu dia jalan. Aku jalan ngalor pokoknya dari tempat itu ngalor, ada kali kecil, rungsep begitu ya, tanam-tanamannya gembel banget. Kalau kali-kalinya sih nggak terlalu lebar, tapi airnya bagus. Terus di sananya sawah tegalan, sawah-sawah yang bukan tanaman yang memang sengaja ditanamin gitu, tumbuh gitu aja. Tapi memang ada saung dari kejauhan. Nah pas mendekati itu ada kayak di bawah gitu ya kali. Itu kayak sebantarannya semeter lebih lah kayak gitu. Ada undagannya, ada yang lagi kupiak di air, kata si Irfan kan. Aku makin mendekat, setapak doang kayak bekas diinjek orang gitu, yang lain rumputan. Itu udah malam apa? Malam sih enggak, tapi jam-jam pokoknya hampir jam 5 sore lah segitu. Udah sore. Ini siapa yang mainan air gitu, makin dekat. Ternyata sosok perempuan lagi, Bi. Tapi menurut Irfan itu habis kayak buang air gitu loh. Habis bokap di situ di kapal selam, di batuan kayak gitu. Soalnya dia pas ngeliatnya pas lagi giniin gitu. Ada penggiring kayak gitu mungkin. Nah, gelempengin gitu ya. Lagi gelempengin, terus sesuatu itu jarinya itu ditaruh di sini loh, yang di tengah-tengah seret kayak gitu. Orangnya bersih banget, ayu, rambutnya panjang. Nah, itu langsung senyum ke arah aku, Mas, katanya kayak gitu. Ya aku lagi kacau kayak apa ngelihat kayak gitu ya. Mbak, mau ngomong lagi ngapain, ketahuan jelas habis buang air. Orang yang bekasnya aja masih kelihatan kayak gitu kan. Akhirnya tapi dia itu nampak apa, mau naik ke atas itu susah. Tas ditaruh, Bi, nalurinya jalan lagi, ditolongin ke atas, gitu. Dibantuin ke atas. Nah itu pas naik ke atas, jari itu kan cuma segini kelihatan lagi. Ya Allah, putih banget kayak gitu. Wis kemutan kayak yang barusan ya tadi. Pengen lagi, Bi, tapi ditahan. Aku nggak boleh, tadi aja udah apes. Masa kayak gini. Aku yang penting pengen nolongin si perempuan ini. Umurnya di atas aku. Sama ya kalau yang kayak yang di situ lah, yang tadi di tempat gitu kan. Terus sudah naik ke atas begitu, di luar perkiraan bocah itu langsung kayak orang kenal aku lama gitu. Mas Irfan, tahu ngerti namanya, Bi. Mas Irfan, ayo dong ngajakin kayak gitu, ngerayu segala macam, pokoknya sebisa mungkin. Nanti dingin-dingin katanya, Bi. Masa kayak gitu banget sih, Pak. Ngapain aku bohong, cerita kayak gini nanti serem banget ujung-ujungnya mungkin. Ya mungkin aku sih mungkin bisa jadi enggak. Terus akhirnya kamu ngapain berbuat kayak gitu lagi? Enggak, aku tak tahan. Aku jangan sampai. Kalau kepengen Imron mah udah kemana-mana katanya. Akhirnya dia tuh ngajak. Kemana-mana kayak panjang aja. Ya maksudnya mabit gitu loh, mabit. Akhirnya di jalan itu ke gubuk yang tadi dia Irfan lewat ke situ. Mas istirahat sini dulu, Mas. Aku bawa air. Lah, tahu-tahu dia kan cuman pakaiannya aja seadanya begitu, kok di gubuk itu ada air, ada makanan lengkap, sama gubuk yang di luar di pandangan itu kayak reot biasa aja. Pas dideketin bagus, ada kayak bukan kasur tapi tikar, ada bantalnya segala macam, kayak udah dipersiapkan di situ loh. Kok jenengan ini punya siapa? Ya punya saya, kan saya buat nungguin Mas katanya. Bisa kayak gitu, bisa kenal ini apa, udah kemana-mana pikirannya. Terus akhirnya dirayu lagi, nggak kena. Irfan pamit, nggak pengen nyakiti hatinya si perempuan tadi. Mbak, aku niatnya mau dagang, tadi aja udah apes tapi nggak cerita, terus ngelakuin kayak gituan kan. Ini belum mampu untuk bangun lagi, nggak kayak gitu. Tapi aku habis masih lemas. Ya enggak sih, tengahnya udah agak lama gitu. Cuman dia nggak jujur lah, pokoknya aku niatnya mau dagang, aku nggak mau ngelakuin kayak gitu, apalagi sama jenengan yang nggak kenal. Jenengan orang cantik, orang baik-baik, aku nggak mau lah kayak gitu. Siapa bilang aku baik-baik katanya gitu. Ya mungkin itu nggak diceritain. Kamu salah menilai aku, Mas. Iya.
gimana Bi? Kamu salah menilai aku, Mas. Menilai aku Mas kayak gitu ya, sambil set ya gitu. Bisa jadi. Nah ini akhirnya Irfan meyakinkan dia itu berusaha permisi baik-baik, kemudian si cewek itu kayak si perempuan itu ya wis kayak gitu loh. Ya udah kalau nggak mau cari yang lain atau apa gitu, dia nunduk mau ngambil ini kan ditaruhnya di bawah. Dagangannya nunduk begini. Atau pas misi ya Mbak nggak ada Bi. Perempuan itu nggak ada berikut atribut. Saungnya ada. Nggak, maksudnya itu yang makanan dan ada buah aja kayak Bang Sugi kayak buah-buah bagus-bagus semua gitu loh. Terus saung kok bisa di situ wangi kayak bener-bener disetel, itu kan angin lepas begitu ya. Wangi yang memikat kayak gitu. Hilang semua, nggak bantal, nggak tikar, adanya cuma saung-saungnya agak reot, terus bambu-bambunya udah ada yang mental, ada yang ada itu apa ya, udah yang nggak bagus lah, udah krewek-krewek begitu Bi. Oh, kayak gini ya, diperhatiin, ini rumbai-rumbai tadi bagus. Aku sebenarnya lagi kenapa, Irfan, terus aku di mana kenapa lewat sini? Ada suara aki-aki di sampingnya, Mas, kayak gitu. Nggak, pertamanya dehem dulu Bi. Itu. Terus Mas, kayak gitu suaranya, Mas, langsung nengok ke samping itu aku jimprak nyampe mau loncatnya ke tadi ke saung, langsung krak, untung ora rubuh Bi. Katanya untung nggak rubuh. Loh Pak, jenengan dari kapan di situ? Mbah ngundangin Mbah karena udah tua banget, dia bawa pacul, terus di sini telanjang dada, pakai celana yang komprang segini lah. Yang pantas kalau aku mau nggak bilang dia manusia ya, ada gelopot-gelopotnya, lumpur lebih, pantas banget lah. Udut apa enggak? Udut yang dilinding-linding begitu. Mas, katanya kayak gitu. Loh Mbah, dari kapan sampean di situ kok tiba-tiba di situ? Ini tadi nggak bisa ngomong, bisa susah. Mau jelasin ini hilang. Kamu kok ada kayak gitu kan? Gak usah bingung katanya. Gak usah bingung. Kamu udah lalai tadi yang pertama. Kamu kan niatnya dagang, tahu-tahu digoda, itu tahu Bi. Ini digoda lagi sama perempuan, ini tuh cucu saya, katanya begitu. Cucunya, katanya cucunya aki-aki itu. Cucunya jenengan, rumahnya mana Ki? Nanya-nanya rumahnya mana Bi? Terus ini pulangnya kemana? Ya nggak usah nanya-nanya, ya cara Cilacapan Bi. Tapi nggak usah takon-takon. Nggak usah tahu, mbok mana ya gitu kan. Belum usah takon-takon. Belum usah takon-takon tuh. Akhirnya ngomong kan tadi aninya kemana, nggak usah nanya-nanya. Alhamdulillah kamu udah apa lolos ujian tadi. Kalau kamu mau ya dasarnya emang kamu bocah tukang begituan, udah nggak baik. Ya bener sih kalau misalnya udah ada kesalahan kamu ngerasa jangan diulangin lagi, digituin. Kamu mau pulang, kamu pulang aja mendingan. Pulang ke rumahmu sana di Lor. Tegal ngomongnya di Lor. Iya Ki, orang ini aja hari terakhir. Biasanya nanti malam minggu saya pulang. Oh ya wis. Tadi kamu digoda sama cucu saya. Saya tahu, saya merhatiin, tapi kamu nggak tergoda. Kalau orang lain nggak tahu deh. Mbak ngintip berarti dong. Mbak ngintip, dia kan bawa kamera Bi. Iya, ngintipin cucunya sendiri. Jahat. Enggak, produksi emang seperti itu. Enggak seperti itu Bi. Akhirnya apa? Oh iya wes, hati-hati kamu di jalannya, jangan lewat ke sana. Nanti gangguannya banyak. Balik lagi aja sedikit, nanti ketemu jalan. Lewat kayak gitu. Oh iya Mbak, ini di mana dia dijelasin ya kan. Cuman patah-patah lah, nggak penuh. Pokoknya keluar aja lah, jangan lewat ke sana, makin susah, makin bahaya. Terus ini buat oleh-oleh, dikasih batu kecil banget katanya. Kalau warnanya sih batunya hijau, ada hitam-hitamnya. Cuman kayak sebiji kedelai begitu kecil. Buat apa nih Mbah? Buat oleh-oleh, buat pegangan kamu katanya gitu. Saya nggak butuh kayak gitu Mbak, aku butuhnya duit. Ngomong duit saya hilang. Tapi nggak ngomong. Ngomong duit saya hilang. Saya tahu duit kamu hilang. Ini memang nggak berarti, tapi kamu udah ujian tadi, udah lolos. Ini dipegang. Nanti satu saat di air ini berguna. Ngomongnya di air berguna Bi. Maksudnya piye Mbah? Ya pokoknya kayak gitu, di air berguna. Ya wis pokoknya. Wis pokoknya anak gunane gitu. Ya mbok kayak gitu Bi. Akhirnya si Irfan kembali ngambil itu, enggak ada lagi Bi. Berarti kan kata kuncinya ngambil ini Bi. Iya, ngambil dagangan. Ngambil dagangan mau nyeng kayak gitu, enggak ada lagi. Mbah, sampean di mana? Nang di sampean digituin. Enggak ada suara apapun berkitik. Udah mulai 5:30 mau jam 6 lah di sana. Ganti lagi enggak? Ganti lagi. Ganti ada yang datang lagi. Enggak ya, langsung udah enggak ada. Langsung ngibrit sana. Akhirnya singkat cerita, malam itu pun aku kembali ke Tegal. Kembali ke Tegal ke sini.
Terus ya itu Yung, kamu kan tahu sendiri waktu itu aku banyak masalah sama keluarga. Ada rumah mau dijual sama kakak. Akhirnya kita pindah rumah, terus masalah ruwet banget. Pernah ngajakin situ, kalau mau ikut aku dan daftar. Jadi si Irfan itu kalah pusing kerjaan itu apa yang bisa dapat duit cepat gitu. Dia itu akhirnya ikut berlayar. Berlayar yang versi 3 bulanan itu loh. Yang deket-deket lokalan kayak gitu. Mau ikut apa enggak? Waktu itu aku enggak ada kerjaan. Ikut. Aku bilang gitu. Aku senang mancing. Itu bisa mengaplikasikan hobi kan. Tahu-tahu sana udah nggak nerima, udah pas orangnya. Ya wis, yang berangkat Irfan. Irfan itu nggak seneng mancing belas. Nggak bisa mancing bisa dibilang, nggak bisa berenang, pokoknya asal ngaco dia ikut. Yang penting kata temennya dapatnya lumayan. Lama nggak ketemu sama aku, sekitar berapa bulan kemudian, 4 bulan ketemu, balik udah nggak pulang. kenal sama Irfan aku. Orang seputih itu, rambutnya bagus gitu ya, agak panjang sedikit, rambutnya botak tumbuh, hitam banget mungkin di laut panas-panasan ya, hitam banget. Dia yang nyapa, Yung, sombong banget kamu ketemu aku kayak gitu. Suraimu, aku bilang kayak gitu, itu kamu. Kok, maaf ya, jadi ireng banget kali. Panas, laut panas, di bule panas, katanya di laut panas. Ternyata ya panas. Ya panas lah. Terus akhirnya? Siapa bilang nggak panas? Ngobrol yuk, aku pengen ngobrol, aku pengen cerita. Sebentar, gitu. Sebelum Irfan ngobrol. Oke, Irfan tadi ngajakin ngobrol ya. Betul. Kebenaran aku juga senggang ya ketemu di jalan. Emang nggak mau ngapa-ngapain, mau main ke tempat teman. Akhirnya nurutin si Irfan. Duit aku lumayan, casing pelayaran habis dari berlayar gitu. Duit. Aku punya duit, tenang, masalah mau jajan apa kata dia. Yang penting aku pengen cerita. Mau ciki mau apa gampang gitu. Tinggal Iya, minta jajan, gitu. iya, Ciki, ciki. Anak mas gitu. Ya, akhirnya kita naik motor. Aku yang tadinya masih mau begini ikut arahnya dia. Oh, dia naik motor juga. Naik motor juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol di warung mie. Yang agak sepian aja biar aku cerita nggak ada yang dengar. Tukang mie nggak apa-apa. Mie apa? Mie ayam ya? Mie ayam. Iya. Akhirnya di sana ngobrol. Yung, kemarin ya Allah, untung-untungnya katanya, untung-untungnya. Saya kan, kamu kan tahu, aku nggak suka mancing. Ya tahu banget, nggak bisa mancing wis. Masang pancing aja nggak tahu caranya gimana. Emang di sana diajarin mendeme katanya. Mabok laut aja udah berapa hari. Dicurnak dok. Katanya biarin aja ntar juga sembuh sendiri. Emang bener aku sembuh sendiri. Tapi kerja ya, ikut nyontel-nyontelin pancingan. Nah, setelah ini kok panas banget kayak gitu ya. Kerjaan itu dari jam berapa sampai jam berapa dijelasin semua. Cuman di selesai jam kerja, mereka itu nyari tambahan mancing sendiri. Nanti kan ditandain ikannya. Ya yang lain dapat duit banyak, aku dapatnya cuman gajian doang. Emang kenapa, Pan? Iwaknya segede-gede bocah SD katanya. Ikannya segede-gede bocah SD. Aku megang ikan kecil aja geli, katanya gitu. Saya bocah-bocah SD, mana-mana katanya. Sampai nyegin-nyegin gitu, kalau aku ketarik malah dipangan hiu primen. Pokoknya enggak banget dia di laut lah kayak gitu. Kalau aku senang, Terus gimana? Nggak ada serem kalau seremnya gimana? Lah itu aku kan akhirnya nggak pernah mancing, sering diomongin sama kawan-kawan yang lain. Kamu kalau kayak gitu nggak dapat duit, kalau dapat ituan doang. Nggak cuma di situ aja. Sekitar 2 mingguan lebih lah, mau 3 minggu. Kapal aku kan bukan kapal gede, kapal-kapal kecil yang isi orang berapa, belasan orang itu sering dihantam ombak, tapi aneh, Ombak itu kan satu arah ke sana, minggir gitu kan. Itu sering datang dari arah yang lain itu, tapi si kapal kayak disuruh minggir terus, Tapi kuat tapi pelan. Orang pada ngeliat semua ombaknya itu pelan, tapi kayak disuruh di bawah minggir-minggir. Itu udah berkali-kali kayak gitu nyampe 2 hari berturut-turut. Akhirnya kapalnya dikumpulin di kapal. Karena semua orang beres kayak gitu. Ini ada yang nggak beres. Coba ngaku waleh, yang lain didudukin semua gitu ya. Coba ngaku nih mandek-mandek jangan kerja. Ada yang bawa pegangan enggak nih yang enggak beres? Dari kemarin-kemarin dulu saya jadi supir kapal nakoda ya. Supir kapal nakoda. Nakoda bukan Tamanya masinis. MCB. Kalau masinis itu kereta api tadi. Nakoda harus diapalin Tempat berhentinya kapal pelabuhan atau dermaga. Saksi bisu biasanya. Iya, saksi bisu. Iya.
Iya juga sih. Terus gimana? Dudukin, waleh sampean kabeh, kalian semua itu ngaku sama saya. Ada yang bawa nggak bagus, pokoknya ada nggak sesuatu yang bikin penghuni laut marah. Penghuni laut marah. Aneh kan, kalian lihat sendiri, masa ombak datangnya itu lain, yang lain dari sini, kok ini dari arah yang berbeda. Kita perahu disuruh minggir terus, maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Coba. Kalau ada yang bawa yang nggak bagus-bagus, buang. Aku nggak suka yang gitu. Kita sini cari nafkah, cari rezeki buat anak istri. Kalau kayak gini kita nggak bisa dapat ikan. Nggak ada yang ngaku. Irfan yang nggak ngaku karena Irfan nggak merasa. Iya, karena nggak merasa. Nggak merasa, itu ditaruh di dompet kecil banget, nggak ngerasa. Nah, Tin, ora bos, aku nggak bawa apa, aku lagaran tuh. Raimu ya, tatone banyak, pasti banyak cekelan. Kan sing tahun wingi melu sampean, tahun-tahun kemarin juga ikut sampean, nggak ada apa-apa. Ya juga kata bosnya. Semua dari belasan orang itu diomongin nggak ada yang ngaku, ada yang nyelemong. Bos, Irfan bos nggak bawa kayak gitu. Ada orang yang tahu, padahal nggak pernah cerita sama orang itu, tapi mungkin dia kuat batinnya atau apa gitu ya, bisa ngeliat kayak gituan. Pan, iya Pan. Ting, aku nggak bawa apa-apa. Ivan nggak ngerasa, orang diajak lagi nggak betah. Kalau bisa, kalau ini di Tegal, pengennya turun, turun kalau itu pulaunya dekat aja pengen berenang, tapi kan berenang aja nggak bisa. Akhirnya aku nggak bawa apa-apa bos, geledah, disuruh geledah. Coba kamu ingat-ingat kau bawa apa atau pakai jimat apa? Coba, kamu anak baru semenjak ada kamu kayak gini. Angel ikan aja dapat sedikit, yang lain jadi dibawa-bawa, ikannya sedikit lah. Sering perahunya ngadat. Iya. Aduh, Irfan malah jadi tambah nggak enak. Akhirnya coba pan, digeledah. Daripada kita yang geledah, jadi milain nakodanya semua, dikeluarin dompetnya apanya. Ada batu, kayak gitu, ini batunya. Terus yang tadi ngomong Irfan itu diginiin. Nah, bos, iya bos, anak bos kayak gitu. Berarti ada sesuatunya. Iya. Wes, lubar katanya gitu. Lubar. Ini kita minggir aja, minggir, agak lama itu orang ada di tengah kan, minggir ke sebuah pulau, tapi aku nggak mau ngomong pulau apalah, kata si Irfan, kita minggir di sana, bahasanya di briefing lagi. Van, nih disaksiin teman-temannya, kamu kalau mau ikut kita lagi, ini barang buang, taruh, kamu ikut lagi, tapi kalau kamu mau di pulau ini, nanti ongkosnya kita kasih. Bosnya ngomong kayak gitu, kamu pulang sendiri, milih mana Pan? Balik bela bos kayak gitu. Dia milih pulang, tapi karena memang udah sadar kan tanggung ya, mereka ngobrol-ngobrol, lapangan medang-medangan di situ. Tahu-taunya ada berita. Berarti kan waktu itu sore, terus malam paginya itu dapat berita bahwa di laut itu banyak yang kena ombak gede. Jadi banyak kecelakaan di laut ya. Jadi banyak kapal-kapal yang bermasalah, yang gede-gede, yang kecil itu banyak yang terbalik. Kayak gitu. Jadi yang tadinya Irfan jadi yang negatif gitu ya. Iya, sekarang malah ngelihatnya pada kayak pahlawan, jadi ketemu. Iya, berarti untung ya Pan ya gitu iya, ya. Sampai bosnya kayak gitu. Ya Allah Pan, aku nyeluk maaf ya Pan, aku minta maaf sama yang itu yang nuduhin juga kan. Irfannya gimana? Gitu. Maksudnya gitu. Pokok gitu, enggak sih, Irfan enggak kayak gitu. Dia kan senangnya gini. Enggak. Salim suruh salim. Situ masih paham, yang menurut kayak gitu kalau diceritain kayak gini doang. Seakan-akan enggak percaya gitu kan. Irfan diomongin kayak gitu, Van ternyata kamu malah yang nulungin kita. Aku aja perahu emang kondisinya sih masih baik, tapi kalau diterjang ombak segede gitu enggak sanggup, pasti terbalik. Untungnya kamu jangan-jangan kayak bos, isinya itu yang nyurungin kita suruh minggir. Van makasih ya Pan, makasih ke Irfan. Akhirnya kan pada gitu kan, Pan balik melu suruh naik lagi Iya. Irfan udah kecewa. Enggak wis, ora apa-apa, aku lagian nggak betah, nggak bisa mancing, nggak bisa nyari ikan. Tapi mau gajiannya kamu dapatnya sedikit, ya nggak apa-apa. Mutung ceritanya, sosokan gitu kan. Padahal aku pengen ayo loh kayak gitu loh. Tolong Pak gitu. Tanpa kamu nggak bisa kita jalan. Kita itu nggak bisa, nggak ada Allah gitu kan. Cuman nggak kayak gitu. Ternyata nggak gitu gitu ya. Iya, ternyata nggak gitu, sialan nggak diajak-ajakin lagi. Akhirnya cuman mereka urunan ngasih duit ke Irfan sama dikasih sama bosnya.
Sing seberang katanya, dari seberang aku akhirnya ya seberang sini masih kepulauan sini juga. Karimun lah situ. Iya, akhirnya pulang. Situ ya. Iya, dijelasin sekalian semuanya. Akhirnya pulang. Jadinya kayak gini. Berarti kamu duitnya banyak? Enggak. Kok kita kan dapat ya kan dari kemarin pulangnya. Orang main ke rumahmu, kamu udah pindah lagi. Tapi lumayan buat beli mie doang cukup Iya, gitu ya. aku tahu nggak masalah duitnya dapat. Tapi kiki lu ireng mon. Iya. Nggak putih-putih katanya. Dia kan geli gitu. Lama putihnya, ya sabar. Lama-lama juga putih sendiri aku bilang. Ya udah gitu aja. Udah gitu aja. Jadi Gitu diselamatin, katanya serem banget tadi, kirain ada apa gitu. Enggak, Ada berita ternyata. besar begini atau gimana. Iya, ada kerekan gitu ya. Ternyata ya begitulah jalan Tapi bener Bi, omongannya aki-aki tua tadi lulus ujian nanti kamu berguna di laut. berguna di air gitu. Di air ya tadi bilangnya. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Bro Irfan juga yang udah berbagi kisahnya, pengalaman hidupnya ke Bro Ayung, jadi bisa di-share ke kawan-kawan semuanya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang beda pendapat, itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Doa yang terbaik untuk kita dan kawan-kawan semuanya di rumah, jaga kesehatan pastinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.